Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua penderita asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, diberikan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan. Amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Berpikir Positif, masih tetap mengupas gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini semakin berkembang. Kalau channel ini berkembang, tentu akan menambahkan suatu kesemangatan bagi saya untuk selalu menemani, mengedukasi, dan selalu berbagi pengalaman tentang gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis sesuai yang saya alami, teman-teman. Baik, untuk sesi kali ini saya akan membahas tentang tips agar tenang di saat sensasi bermunculan. Maka tonton video ini sampai selesai, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham, agar kalian tidak salah paham, teman-teman. Baik, tentu akan membuat tidak tenang di saat kalian itu kedatangan sensasi, teman-teman. Sesuai pengalaman saya dulu, juga selalu beranggapan bahwa sensasi itu adalah penyakit kronis, penyakit berat gitu kan. Nah, itu wajar, teman-teman. Bagi penderita anxiety itu sangatlah wajar, karena mental itu semakin down atau mental itu melemah karena suatu ketraumaan, yang mana ketraumaan itu mengakibatkan ujung-ujungnya kita itu takut takut penyakit kronis. Nah, apalagi penderita anxiety di saat sensasi itu bermunculan di waktu yang sangat tidak pas, dalam artian di suatu acara atau keramaian. Pengalaman saya dulu, teman-teman, dulu juga seperti itu. Muncul sensasi jamin berdebar, nafas berat, nafas tersedak, sempoyongan, piar-piaran, kesesan, pandang nyata dan tidak nyata, itu di saat saya sedang melaksanakan Jumatan, teman-teman, di momen-momen yang tidak pas, yaitu di keramaian, yang pada intinya sebenarnya mental kita itu sedang tidak baik-baik saja, teman-teman. Mental kita itu sedang down, alias sedang tidak baik-baik saja, karena itu trauma, takut mendadak lah, takut penyakit kronis lah. Lah, kenapa seperti itu? Karena di awal kena GERD itu memang rasanya kayak mau jatuh, kayak mau roboh, kayak mau pingsan, bahkan kayak mau itu sepengalaman saya seperti itu, teman-teman. Lah, tipsnya itu sebenarnya nggak instan, teman-teman, nggak semudah membalikkan telapak tangan. Tentu itu membutuhkan suatu waktu yang panjang, alias proses. Nah, prosesnya apa? Yaitu kalian harus memperlakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kalian itu nggak monoton selalu berpikir negatif. Itu dibiasakan, dan itu lama-kelamaan kalian akan lupa terhadap trauma itu. Juga kalian harus berproses melakukan 3P. Pola pikirnya, mindsetnya kalian harus dirubah dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Hindari searching, teman-teman. Biasanya yang membuat pikiran itu susah sekali mengalihkan dari hal negatif itu dikarenakan terngiang-ngiang atas jawaban yang ada di Google. Itu pengalaman saya, teman-teman. Jadi ketika kita merasakan sensasi, tentu kalau awal kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, tentu yang pertama itu akan cari tahu. Dan kebanyakan penderita anxiety cari tahunya itu melalui Google. Nah, ketika Google itu muncul, yang muncul itu berupa penyakit, maka akan terdoktrin, ya kan? Kita akan terdoktrin dengan jawaban yang ada di Google, akhirnya terngiang-ngiang, akhirnya mancep, alias tetap di alam bawah sadar kita. Maka mental kita tanpa kita sadari akan melemah gitu. Itu pengalaman saya. Maka biar kita pola pikirnya nggak selalu negatif, nggak selalu ngaco gitu ya, maka ayolah jangan kebanyakan searching. Apapun sensasinya, bagi penderita anxiety disorder, teman-teman, itu aman, baik-baik saja, aman, teman-teman. Itu nggak bahaya, karena saya pun bisa sembuh, saya bisa melewati itu, dan saya juga bisa hidup seperti sedia kala lagi gitu loh. Juga jangan sering membayangkan hal-hal yang tidak akan terjadi. Memang kebanyakan anxiety, penderita anxiety itu selalu membayangkan hal-hal yang tidak terjadi, itu seakan-akan benar-benar akan terjadi. Contoh, kalian mau pergi, itu sudah membayangkan bahwa nanti kalau datang, kalian akan pingsan, akan roboh, akan sempoyongan, akan kena serangan panik gitu kan, takut takut jatuh, takut penyakit kronis, dan ujung-ujungnya larinya ke itu. Pengalaman saya. Terus yang selanjutnya, karena kena asam lambung juga, maka juga harus diperbaiki pola makannya, teman-teman.
pola makannya yang teratur. Kalau metode saya, pengalaman saya, itu sedikit-sedikit terlebih dahulu, terus makan sesuai apa yang membuat tubuh kita itu nyaman. Jadi makanlah sesuai kebutuhan tubuh, teman-teman. Ya kalian bisa membedakan sendiri gitu. Dan ada dari kebanyakan penderita anxiety itu kebanyakan takut makan. Padahal faktor mantan makanan itu bukan poin yang utama, teman-teman. Kalau kalian hanya menuruti hanya memantang makanan, nanti kalian akan bosan dengan menu makanan yang dimakan itu terus. Jadi makanlah apa saja, jangan kebanyakan mantang. Yang perlu diperbaiki tidak hanya pola makan atau memantang makanannya, tapi di pola pikir, teman-teman. Penderitaan anxiety itu di pola pikir, karena kebanyakan yang kena gangguan asam lambung GERD itu berawal dari pola pikir yang stres, teman-teman. Pola pikir yang stres yang membuat akhirnya kena gangguan asam lambung GERD anxiety. Jadi kesimpulannya, kalian harus sering-seringlah melakukan aktivitas yang menyenangkan. Terus di saat makan, hindari pikiran ngacau, hindari cemas, hindari was-was, hindari kebimbangan, teman-teman. Kebanyakan penderita anxiety sebelum makan, itu pikirannya, aku makan ini aman nggak ya? Tuh, jangan-jangan nanti sensasi bermunculan, jangan-jangan kumat, jangan-jangan, terlalu banyak jangan-jangan penderita anxiety itu. Itu pengalaman saya juga seperti itu, teman-teman. Jadi, biar nggak selalu ngaco seperti itu ya, kalian makan yang enjoy, sembari melihat atau mendengarkan yang menyenangkan gitu ya. Juga perbaiki pola hidupnya, teman-teman. Pola hidup itu sangat mempengaruhi. Ketika kalian itu masih cemas atau cemasnya masih tinggi, kepanikannya masih tinggi ya, kekhawatirannya masih tinggi, pikiran negatifnya masih tinggi, alangkah baiknya kalian sering-seringlah jalan-jalan pagi secara rutin. Setelah itu berjemur, itu sesuai pengalaman saya, teman-teman. Juga setelah itu saya nggak langsung pulang ke rumah, main ke kebun, main ke sungai. Tujuan biar pikiran kita itu nggak mengiring terus di dalam rumah, apalagi di dalam kamar, biar ada sensasi. Jadi ketika kita pola pikirnya sempit, selalu berpikir negatif terus menerus ya, itu solusinya kita sering main keluar, melihat hijau-hijauan. Pola pikir itu akan mempengaruhi, jadi pikiran kita nggak monoton selalu berpikir negatif terus menerus, teman-teman. Itu sesuai pengalaman saya. Itu yang penting, kalian jangan bosan-bosan, jangan malas, terus berusaha bagaimana agar kalian cepat keluar dari gangguan asam lambung GERD anxiety psikosomatis. Perlu kalian ingat, apapun sensasinya itu tidak berbahaya, teman-teman. Memang ya, kadang penderita anxiety itu bandel sekali dibilangnya. Saya pun dulu seperti itu, teman-teman. Sudah didiagnosa asam lambung GERD saja, tapi masih ngotot menganggap tubuh saya itu memiliki penyakit kronis. Udah dibilangin. Bahkan ketika saya EKG, saya periksa itu ya, teman-teman. Ya normal semua. Tapi saya bandel menganggap saya itu memiliki penyakit kronis, memiliki penyakit berat, gitu kan. Itulah penderita anxiety. Dan kebanyakan penderita anxiety itu ribetnya minta ampun, teman-teman, sesuai pengalaman saya. Contoh, mau bepergian pasti tidak pernah luput atau tidak pernah lepas dari yang namanya balsem, minyak telon atau minyak kayu putih itu, dan juga tidak mau lepas dari jaket. Karena iya, tahu betul, karena penderita anxiety itu sangat sensitif. Dingin itu langsung gemeter, ya kan, jantung berdebar-debar, sensasinya bermunculan. Saya juga dulu gitu, teman-teman. Saya pernah ngalamin itu, sensitif. Apalagi kalau di musim hujan, wah, nggak tenang rasanya, cemas, gelisah, ya kan, sensasinya bermunculan, jantung berdebar-debar, pola pikirnya ngacau, selalu mengingat takut kronis, takut gila, gitu kan. Saya dulu gitu, teman-teman. Sama seperti kalian, apa-apa itu selalu berpikir ngacau. Kita pakai kipas angin itu langsung keringet dingin, piar-piaran, les-lesan, dan ujung-ujungnya kena serangan panik. Lah kalau penderita anxiety di saat kena serangan panik pasti larinya ke IGD. Itu pengalaman saya. Bahkan sebelum diperiksa sudah sampai di ruangan IGD darurat itu 24 jam, itu seketika sembuh, jangan berdebar-debarnya itu langsung berhenti, gitu kan.
Itu sesuai pengalaman saya juga seperti itu teman-teman. Memang menjengkelkan, gangguan ini memang menjengkelkan. Lah, jadi intinya itu mental kita teman-teman. Biar mental kita semakin membaik, ya ayolah berlatih mendobrak mental yang ngacak-ngacak itu dengan cara bodoh amat terhadap sensasi. Bodoh amat itu solusinya. Jadi kunci semua dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu bodoh amat teman-teman. Bodoh amat. Nyatanya kalian flashback. Kemarin kalian merasakan kayak mau pingsan, nyatanya nggak pingsan. Merasakan kayak mau jatuh, ya nggak jatuh. Merasakan kayak mau roboh, ya nggak roboh. Kalian merasakan sensasi jantung berdebar di EKG, di ronsen, nyatanya ya baik-baik saja. Alias tidak kenapa-napa. Hanya bentuk respon tubuh saja. Gitu teman-teman. Jadi kalian harus melatih mental, sering mainlah keluar rumah teman-teman. Itu. Nah, tips biar kalian tenang di saat sensasi, ya kalian afirmasi positif, kalian terima sensasi itu, jangan kalian lawan. Kalau kalian lawan, itu yang ada sensasinya semakin membesar, pikirannya semakin ngaco teman-teman. Itu pengalaman saya. Jadi biar kalian tetap tenang, itu kalian mengalihkan, ya. Terus kalau pengalaman saya itu sambil minum air hangat teman-teman, minum air hangat, ya, juga membuat kita itu enggak cemas berlebihan atau ketakutan yang berlebihan teman-teman. Karena ketika kita minum air hangat itu sendawa, kalau sendawa itu membuat kita itu jadi agak tenang teman-teman. Karena angin yang ada atau gas yang ada di asam lambung kita itu keluar gitu. Jadi mengurangi ketraumaan, mengurangi kecemasan, kegelisahan di hati kita teman-teman. Gitu. Juga sambil tarik nafas pelan-pelan, keluarkan melalui tarik nafas melalui hidung, keluarkan melalui mulut secara pelan-pelan sambil afirmasi teman-teman. Saya terima, saya baik-baik saja, saya tidak kenapa-napa, saya kuat, saya pasti bisa melewati ini, dan kemarin saya merasakan ini, realitanya saya baik-baik saja. Seperti itu teman-teman. Diulangi secara terus-menerus. Gitu. Dan poin yang paling utama biar kalian itu tetap tenang menghadapi gangguan anxiety disorder, kurangi main HP teman-teman. Karena sangat kacau sekali bagi penderita anxiety kalau sering-sering main HP, apalagi scrolling. Itu pengalaman saya. Karena dari kita scrolling, informasi-informasi atau berita-berita yang tidak ada hubungannya dengan kita, apalagi yang FYP itu berupa tentang orang M, penyakit, akhirnya kita itu menyamakan. Kita itu menyamakan. Itu pengalaman saya. Padahal sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan kita. Tapi bagi penderita anxiety itu langsung disamakan, langsung dikaitkan. Padahal ada orang nih meninggal karena kecelakaan. Walaupun kecelakaan, bagi penderita anxiety itu selalu menyamakan, mengaitkan sama diri kita dengan orang. Intinya perihal-perihal itu disamakan semua bagi penderita anxiety. Biar kalian tenang, nggak cemas, itu hindari bermain HP, kebanyakan bermain HP. Ala kadarnya saja teman-teman. Biar apa? Biar pola pikir kalian itu nggak nyeleneh. Biar nggak ngaco terus-menerus. Lah, banyak juga yang bertanya, Kak, apakah kamu sering mengalami brain fog, pola pikir yang nggak stabil alias nggak sinkron? Sering teman-teman. Kalian jangan beranggapan kalau kalian mengalami brain fog alias pola pikirnya liar, itu memang bawaan dari ketraumaan yang ada di alam bawah sadar kita. Dan jangan beranggapan kalian itu akan gila teman-teman. Itu nggak apa-apa. Itu baik-baik saja. Yang penting kalian konsisten saja jalan-jalan pagi. Nanti akan kembali sebuah hormon, di mana hormon itu akan membantu di pola pikir kalian, juga di energi kalian, justru akan menguatkan mental kalian teman-teman. Jadi kesimpulannya, apapun yang ada di tubuh kalian, apapun itu sensasinya, itu nggak apa-apa teman-teman, alias nggak bahaya. Apapun sensasinya itu nggak bahaya, tenang saja. Kalian jangan khawatir. Sudah banyak yang sembuh, sudah banyak yang bisa melewati itu semua, dan sudah saatnya giliran kalian semangat keluar dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Aman teman-teman. Memang rasa senang, kebahagiaan, dan ketenangan itu tidak ada di kehidupan bagi penderita anxiety disorder.
Saya juga ngalamin itu semua teman-teman. Karena belum yakin adanya sensasi dan gangguan anxiety itu tidak berbahaya. Kalau seandainya sudah yakin, kalau gangguan itu tidak berbahaya, anxiety itu tidak berbahaya, tentu lama-kelamaan kesenangan, kebahagiaan, serta ketenangan itu akan menghampiri. Kenapa semenjak kalian kena anxiety, produktif itu tidak ada di tubuh kalian, tidak menjadi orang yang produktif lagi, bisa dikatakan bermalas-malasan. Saya tahu dan saya pernah merasakan di posisi itu teman-teman, karena apapun itu ditakutin, ya kan? Keluar takut mendadak, takut pingsan, malu-maluin, ya, terus takut roboh pingsan gitu kan. Terus belum lagi sensasinya yang enggak nyaman sama sekali. Maka wajar sebenarnya kalian itu tidak merasakan produktif, tidak produktif lagi, tidak merasakan bahagia dan senang. Sebenarnya itu memang nggak bahaya, cuma mengganggu sekali orang yang kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis gitu. Pada intinya, poin terpenting, kalian terima sensasi, terus kalian afirmasi, cari hal yang menenangkan, cari kesibukan yang membuat kalian tenang, cari kesibukan yang membuat kalian itu teralihkan dari pikiran-pikiran negatif teman-teman. Kalau saya di saat cemas datang, yaitu yang awal saya lakukan, minum air hangat teman-teman, juga afirmasi, saya olah nafas, terus saya flashback mengingat, juga saya ingat kembali di saat saya periksa ronsen, nyatanya ya baik-baik saja, nyatanya tidak kenapa-napa, hanya gangguan asam lambung, GERD, anxiety saja, dan ujung-ujungnya saya dirujuk ke psikiater. Terus bagi penderita anxiety, teman-teman, itu jangan mengurung diri teman-teman. Kalau mengurung diri, pikirannya itu susah sekali berpikir positif. Pasti mengarahnya negatif terus. Selalu mengingat umur, beranggapan hidup tak lama lagi, memiliki penyakit kronis, memiliki penyakit berat, dan ujung-ujungnya gitu kan. Itu karena sering mengurung diri. Maka mulai sekarang, kalian sering-seringlah keluar rumah, untuk melatih mental. Di saat kalian itu ada perasaan ingin cepat-cepat pulang, kalian berusaha bertahan, jangan turutin pulang itu. Saya pun dulu berusahanya seperti itu teman-teman, itu untuk melatih mental. Adanya orang yang takut di luar rumah, takut mendengar suara burung di malam hari, bahkan takut dengar suara ambulan, itu adanya orang yang tidak memiliki mental teman-teman. Mana mungkin orang memiliki mental itu takut dengan suara burung? Mana mungkin orang yang memiliki mental takut dengan suara ambulan? Adanya orang yang takut dengan suara ambulan dan suara burung di malam hari, itu adanya orang yang punya ketraumaan dan tidak memiliki mental. Itu adalah orang-orang yang kena gangguan anxiety disorder seperti kita teman-teman. Gitu. Pada intinya kita takut gila, takut penyakit kronis, takut penyakit berat, dan ujungnya takut yang padahal itu tidak membuat kalian pingsan, tidak membuat memiliki penyakit kronis, tidak membuat menonton. Itu cuma gangguan anxiety mental dari ketraumaan yang tumbuh, yang muncul di awal kita kena gangguan asam lambung, GERD gitu, atau memiliki luka batin. Kalian bisa saja kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis karena 4 faktor teman-teman. Yang pertama karena ada suatu ketraumaan, entah itu kalian pernah jatuh, ya akhirnya kalian itu memiliki ketraumaan yang mendalam, berpikir terus menerus, juga kalian itu stres berlebihan, atau dikarenakan faktor pola asuh kalian juga bisa mengakibatkan kalian kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Atau kalian pernah punya problem baik di lingkungan ataupun pekerjaan ataupun keluarga, itu juga bisa mempengaruhi kalian kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Atau kalian itu awalnya pecandu narkoba, juga bisa kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Jadi dari itu memang setiap yang kena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu memang berbeda-beda, tidak sama teman-teman. Itu menurut pandangan saya dan sesuai pengalaman saya,
juga sesuai dari teman-teman yang juga mengalami gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis. Tapi kalian tenang, apapun sensasinya itu tidak berbahaya, aman teman-teman. Yang terpenting kalian jangan selalu mendiagnosa diri kalian memiliki penyakit kronis. Jangan selalu mengaitkan sensasi dengan penyakit berat teman-teman. Itu nggak ada hubungannya. Kunci sembuh dari gangguan asam lambung hipertensi tipe psikosomatis yaitu bodoh amat alias cuek terhadap sensasi. Jangan mau tertipu dengan permainan anxiety itu sendiri teman-teman. Pokoknya tetap semangat, tetap berjuang, lakukan 3P-nya, pola pikirnya dijaga, pola makannya dijaga, dan pola hidupnya juga dijaga. Itu akan membantu sebagai wasilah kesembuhan bagi teman-teman. Semoga kalian lekas sembuh, lekas membaik. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.